Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kebaikan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, Edufa Channel ingin berbagi informasi tentang jenis tes dan passing grade atau nilai ambang batas seleksi P3K khusus formasi dosen tahun 2022. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Berikut video selengkapnya. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian dimanapun berada, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang pengadaan seleksi P3K formasi dosen tahun 2022. Adapun jenis soal P3K untuk formasi dosen yaitu ada 4. Yang pertama adalah soal kompetensi teknis, kemudian soal kompetensi manajerial, kemudian soal kompetensi sosial kultural, dan yang keempat yaitu wawancara. Nah, masing-masing jenis soal ini ya memiliki bobot nilai yang berbeda-beda. Untuk itu, silahkan simak video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Adapun jumlah soal P3K untuk tahun 2022 ini, jumlah soal keseluruhan P3K formasi dosen adalah 145 soal. Meliputi yang pertama soal kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal, terdiri dari subtes etika Tridharma perguruan tinggi sebanyak 20 butir soal, kemudian subtes bahasa Inggris sejumlah 20 butir soal, kemudian subtes penalaran dan pemecahan masalah sejumlah 20 butir soal, kemudian dimensi psikologi sejumlah 30 butir soal. Kemudian untuk soal kompetensi manajerial itu sejumlah 25 butir soal, kemudian soal kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal, kemudian soal wawancara sejumlah 10 butir soal. Jadi kalau ditotal semuanya adalah 145 soal. Nah, adapun bobot masing-masing soal P3K untuk tahun 2022 ini, materi subtes etika dan Tridharma perguruan tinggi bobot jawaban benar itu bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Jadi untuk subtes ini lebih baik dijawab ya, karena kalau salah nilainya tidak berkurang, sehingga sebaiknya semuanya dijawab. Kemudian yang kedua, materi subtes bahasa Inggris, bobot jawaban benar itu bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Nah, ini juga sama, sebaiknya semua soal harus dijawab. Kemudian yang ketiga, yaitu materi subtes penalaran dan pemecahan masalah. Bobot jawaban benar itu bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab itu bernilai 0. Kemudian yang
4 yaitu materi subtes dimensi psikologi. Itu bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, apalagi untuk subtes dimensi psikologi ini semuanya harus dijawab karena semuanya memiliki poin ya, paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Yang selanjutnya masih bobot masing-masing soal. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, ini sama, ini harus dijawab semuanya begitu ya. Kemudian yang berikutnya materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, ini juga sama. Jadi jangan sampai soal-soal itu tidak dijawab ya, karena semuanya memiliki nilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Kemudian yang terakhir yaitu materi untuk soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta tidak menjawab bernilai 0. Maka ketika wawancara harus ya bisa menjawab sehingga bisa mendapatkan nilai ya. Jadi jangan sampai dalam mengerjakan soal-soal P3K ini ada soal-soal yang tidak dijawab gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah passing grade atau nilai ambang batas di masing-masing tes. Yang pertama untuk kompetensi teknis nilai ambang batasnya 270. Ya, jadi untuk kompetensi teknis nilai ambang batasnya 270. Dengan rincian subtes etika dan tridharma perguruan tinggi itu nilai ambang batasnya 30. Kemudian subtes bahasa Inggris nilai ambang batasnya 30. Subtes penalaran dan pemecahan masalah nilai ambang batasnya 30. Jadi ini teman-teman untuk subtes etika tridharma soalnya ada 20, poin paling tinggi adalah 5, maka minimal harus benar 6 soal ya, harus benar 6. Kemudian subtes bahasa Inggris juga sama, minimal harus bisa benar 6, nah, termasuk subtes penalaran dan pemecahan masalah. Kemudian subtes dimensi psikologi nilai ambang batasnya adalah 66. Kemudian untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural nilai ambang batasnya adalah 130. Kemudian untuk wawancara nilai ambang batasnya adalah 24. Nah, ini adalah passing grade dari masing-masing tes P3K untuk formasi dosen tahun 2022. Nah, yang berikutnya yaitu nilai kumulatif maksimal atau paling tinggi untuk seleksi P3K tahun 2022 formasi dosen ini, yaitu ya di sini ya nilai kumulatif paling tinggi seleksi kompetensi P3K formasi dosen yaitu 690. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya benar semuanya dalam menjawab masing-masing soal maka totalnya adalah 690. Dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis, kemudian 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, kemudian 40 untuk wawancara gitu ya. Nah, dengan rincian untuk kompetensi teknis itu 100 untuk subtes etika dan tridharma perguruan tinggi,
100 untuk subtes bahasa Inggris, 100 untuk subtes penalaran dan pemecahan masalah, dan 150 untuk subtes dimensi psikologi. Saya kira demikian ya informasi tentang jenis tes ya, dan passing grade atau nilai ambang batas untuk seleksi P3K formasi dosen tahun 2022. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sebelum mengakhiri video ini, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.